Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio di Dharma Design. Pada video sebelumnya saya kan ada membuat ucapan terima kasih kepada subscriber saya yang sudah berjumlah 100. Itu saya bilang akan membagikan satu aplikasi untuk mendesain agar lebih mudah. Sekarang saya bagikan pengenalan aplikasinya terlebih dahulu. Kalau nanti mau aplikasinya, silakan tulis email di kolom komentar. Nanti akan saya kirimkan link untuk downloadnya, atau bisa cari sendiri di internet. Nama aplikasinya yaitu Home Designer Pro, atau ada juga versi lainnya itu uh, Chef Architect namanya. Ini adalah aplikasi untuk khusus kalau yang ini Home Designer ini bisa dibilang lebih ke interiornya. Baik, tanpa panjang lebar kita mulai saja buka aplikasinya. Untuk pengenalannya saja, saya kenalkan aplikasi khusus untuk mendesain interior, lebih khusus interior, walaupun nanti rumahnya akan langsung siap nanti. Kita menunggu saja. Ini versi 2020. Di sini ini adalah aplikasi Chef Architect Software. Ini adalah aplikasi besarnya. Yang Home Designer Profesional ini adalah bagian dari Chef Architect. Saya juga punya Chef Architect-nya itu, tapi belum versi resmi atau versi bajakan yang saya punya. Sekarang kita masuk saja langsung ke plan, bukan layout. Kita buat new plan. Di sini ada yang pertama itu measure unit. Ada itu US unit atau metric unit per milimeter. Ini menggunakan inci, ini menggunakan milimeter. Kita menggunakan milimeter saja. Di sini kita bisa memilih seperti apa nanti desain interiornya yang akan kita pakai. Terdapat berbagai macam pilihan atau temanya klasik. Kita pilih, coba kita ambil saja American Casual, kita oke kan. Oke. Di sini kita dapat menggambar sebebasnya. Yang pertama, cara cepat saja saya ajarkan terlebih dahulu, tidak mengenalkan menunya satu persatu. Kalau mau mengenalkannya nanti saya buat juga saya buatkan versi edisi tutorialnya, cara menggunakannya satu-satu. Itu yang kalau sekarang kita langsung saja kita ambil saja strip wall. Ini ada bermacam-macam versi dindingnya. Sekarang saya ambil saja yang pertama. Kita klik saja satu kali di sini, lalu kita tarik sambil menahannya. Klik kiri, kita pilih panjangnya berapa. Itu 6000, kita acakkan saja. Misalkan tuh kita tarik ke sini, lalu kita tarik ke sini, lalu kita luruskan ke sini. Oke kan di sini. Atau kita sini kita kasih kelebihan sedikit. Maka di sini selain dindingnya terbentuk otomatis setelah kita tarik itu atapnya otomatis terbentuk dari satu dasar rumah ini. Kita dapat lihat keterangannya langsung dibuat otomatis living area. Ini adalah bagian dalam rumahnya. Atau kita misalkan karena ukurannya tidak presisi, kita klik ini, lalu klik ini satu kali. Kita klik di sini satu kali. Tunggu sebentar. Ini atapnya.
Ini dimension ini untuk dindingnya, ketebalan dinding. Ini edit dimensinya. Oh maaf, ini lupa saya yang diklik itu bagian dindingnya. Nah ini dapat kita lihat ukuran dimensinya dengan detail. Sekarang saya mau buatnya bukan 6000 tapi 7000. Maka dia akan otomatis. Selanjutnya ini kita klik di sini. Ini saya buat saja 11 meter. Oke. Selanjutnya yang ini saya buat itu 4000. Oke, lalu yang ini saya buat 9000 saja. Otomatis dia akan menyesuaikan. Nah, lalu bagian sini sudah. Selanjutnya yang ini kita buat menjadi 8000. Otomatis itu akan menyesuaikannya. Ini bisa kita buat, misalkan kita ganti menjadi 4000. Ukurannya sudah kita atur. Sekarang bagaimana kita tahu kalau aplikasinya sudah membuat dinding berserta atapnya? Kita ambil tampilan kamera ini, kita pilih yang ini. Kalau ini khusus tampilan pakai atap. Kita klik satu kali. Kita tunggu sebentar. Ini aplikasinya sangat simpel lah. Maka sudah seperti ini. Nah, bangunannya sudah dibuat. Kita pengen lihat yang memakai nih seperti ini. Ini adalah bagian dalamnya. Kita lihat bagian di sini. Karena ini sudah, selanjutnya sekarang kita mencoba. Nah, di sini ada bagian pintu. Bisa kita pasang. Di mana mau kita pasang? Misalkan di sini. Itu misalkan kita edit sedikit pintunya. Tuh, bisa kita buat besarnya berapa. Misalkan kita buat jadi 2 pintu karena ini rumahnya besar. Ini kita buat dimensi pintunya kita buat saja 2500. Ini sering terselip bagian atapnya. Ini bisa kita geser ke samping, kita biarkan saja di sini karena ini cuma untuk pengenalan. Nah, di sini adalah bagian pintu. Selanjutnya di mana bagian jendela? Ini adalah jendela. Dapat bermacam-macam tipe jendela. Kita taruh di sini misalkan. Ini di sini satu, di sini, lalu di sini. Ini ukurannya langsung otomatis dibuat. Ini benar-benar memudahkan. Tapi tergantung teman-teman. Kalau mau membuat dari awal itu juga bisa. Lebih saya sarankan memakai SketchUp. Tapi kalau cuma untuk interior dan mau cepat, maka Home Designer Pro ini adalah solusinya. Sekarang ini adalah kabinet atau lemari yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai di sini. Misalkan seperti ini. Ini mau kita tarik misalkan. Ini
lalu kita perbesar sebenarnya seperti ini. Lalu kita buat kabinet. Ini kan gabung, lalu kita buat fullnya seperti ini, satu. Ini, lalu kita pilih, ini adalah strike interior. Maka bisa kita buat di sini, misalkan ada pembatasnya khusus interior, nanti kita buat pintunya atau kita potong nanti juga bisa. Di sini kita kasih batasan seperti ini. Ini seperti ini. Lalu yang di sini kita kasih kamar misalkan. Di sini kita buat kamar pula di sini. Lalu di sini juga kita buat kamar. Misalkan kita misalkan saja ya. Ini hide door. Ini pintu standar saja. Ini juga. Kecil. Atau kita memakai pintu versi lain atau sliding door di sini misalkan. Ini juga sliding door. Lalu ini jendelanya kita buat dua di sini. Ini juga buat dua. Ini kita tambah jendela misalkan. Ini jendela. Lalu ini saya kasih jendela di middle. Sekarang karena sudah kita buat itu, kita lihat, maka kita lihat bukan di sini. Nah, di sini kita lihat jendelanya sudah terbuat. Ini jendelanya seperti ini. Lalu bagaimana kita melihatnya bagian dalam, versi dalam? Seperti ini. Di sini pun kita bisa mengeditnya. Misalkan kita perbesar seperti ini. Ini adalah di bagian ini seperti ini, langsung otomatis dibuatkannya. Ini adalah untuk tombol kontak dan lampu. Misalkan kita membuat save ini, kita buat di atas sini misalkan. Kita bisa perbesar saja. Ganti orbit terlebih dahulu, kita perbesar misalkan mentok. Ini kita geser sedikit misalkan. Otomatis sudah dibuat. Ini kalau untuk yang lainnya, misal komponen tempat tidur ataupun yang lainnya, ini juga ada. Ini kita bisa melihat otomatis. Kalau ini kita buat, klik ini adalah untuk membuat otomatis membuat dengan kayunya, konstruksi dengan kayunya seperti ini. Nah, seperti ini. Dapat lihat
strukturnya kalau menggunakan kayu itu berarti dindingnya kita menggunakan seperti gypsum ataupun panel. Pokoknya kita menggunakan panel, kita pakukan ke kayu seperti ini strukturnya, otomatis digenerate. Dan untuk atapnya nanti bisa kita edit sendiri. Ini adalah software yang sangat memudahkan kalau menurut saya. Misalkan kita mempunyai katalog, misalkan untuk interior, itu ada aksesorisnya seperti bedroom. Kita lihat furniture, kita klik di sini, klik. Nah, di sini ada ini yang kingnya, kita lihat king size. Kita klik ini satu kali, lalu kita letakkan. Karena ini kamar, yang di bagian kamar kita letakkan. Kan di sini satu, di sini satu, lalu kita memakai yang versi nih queen di sini. Kita dapat lihat itu otomatis terbuat seperti ini. Ini dapat lihat celah-celahnya karena menggunakan dinding kayu atau panel. Ini dapat kita rotasikan itu. Nih, seperti ini. Itu juga ada komponen lainnya, kita tinggal memasukkannya saja seperti meja misalkan. Itu ada yang seperti ini. Kita masukkan yang ini. Seperti ini saja. Kita buat misalkan di sini. Seperti itu. Ataupun material yang lain, misalkan dindingnya kita cat seperti itu. Kita refresh. Dapat dilihat itu dindingnya otomatis seperti itu. Ini jendela. Baiklah, begitu saja untuk pengenalan aplikasinya. Ini dapat teman-teman mau download bisa dicari di internet, ataupun mau yang mau saya kirimkan linknya secara langsung, silakan pada kolom komentar klik pada kolom komentar, buatkan emailnya, nanti akan saya kirimkan satu persatu. Itu ada versi macam-macam, kita tinggal langsung memasukkannya saja. Kita membuat bagaimana tipe rumahnya, kan seperti ini saya buat tipe rumahnya. Atau itu dipotong juga bisa, misalkan ini mau saya potong, ini tidak bersambung, seperti ini misalkan, kita lihat. Nah, akan seperti ini. Tapi sebenarnya kan karena sudah saya buat pintu, maka wajib seharusnya kita kasih dinding interior. Ops, ini yang lengkung dindingnya. Ini dinding lurus. Dinding lurus kita klik di sini. Nah, seperti ini. Kita lihat. Tuh, sudah mengisi semua. Itu kalau mau membuat ini levelnya, ini level pondasi. Ini pondasi menggunakan pondasi standar seperti ini, batu bata atau slope saja, kita naikkan levelnya. Ini
Kita lihat dengan menggunakan ini. Itu juga bisa gambarnya kita render, atau terrainnya bisa kita buat. Tapi untuk sekarang tidak usah saja. Biarkan saja. Dapat lihat seperti ini. Seperti inilah aplikasi yang saya janjikan itu kepada 100 orang subscriber yang sudah mensubscribe channel saya. Ini benar-benar memudahkan. Menu-menu lainnya nanti kalau tertarik juga akan saya buatkan. Ini juga ada loan calculator. Itu juga ada nanti material list untuk harga-harganya juga kita bisa buat langsung. Reportnya juga ada nanti. Ini otomatis. Ini buat 3D-nya. Ya, baik. Untuk perkenalan softwarenya saya rasa cukup sampai di sini. Software yang terbaru yang sudah saya kenalkan ini. Jika teman-teman tertarik, jangan lupa untuk membuat pada kolom komentar email teman-teman masing-masing. Nanti akan saya kirimkan linknya ke email teman-teman masing-masing. Ini jenis buildnya doll, macam-macam. Terrain ini adalah seperti apa dataran yang akan kita buat. Maka akan kita setting pada terrain. Ini ekspornya PDF, DWG. Ini juga bisa dibuka pada SketchUp nanti hasilnya. Misalkan ini sudah saya buat, kita bisa mau ngedit lagi misalkan. Kita bisa edit pada SketchUp. Ini buat layout, preference, library. Ini adalah render. Ini standar. Sekarang kita ganti rendernya. Rendernya bisa kita ganti di 3D watercolor misalkan. Seperti ini dia kalau watercolor rendernya. Dia render otomatis langsung tapi tidak terlalu berat. Makanya saya pakai standar saja. Seperti ini pun sudah bagus. Terlihat seperti ini. Bahkan lantainya pun mengkilat, memancarkan sinar matahari. Ini juga ada cross selection. Ini juga ada buat merecord atau membuatkan video. Ya, baik. Video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.